Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Apa itu taubat nasuha? Kata ulama, taubatun nasuha la yatahaqqaq illa bitawafur khamsati syurut. Taubat nasuha tidak akan terwujud kecuali apabila berjalan terpenuhinya 5 syarat. Syarat yang pertama adalah al-ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena taubat ibadah, ibadah hati. Dan ibadah kita ketahui, alhamdulillah, tidak akan mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan al-ikhlas dan mutaba'atul Rasul. Kita ikhlaskan bahwa semata kita ingin bertobat kepada Allah dari dosa kita. Semata-mata karena Allah, bukan karena fulan dan fulan. Bukan karena taubat riya, bukan karena taubat sum'ah untuk didengarkan Allah, didengarkan manusia. Oi, saksikan saya bertobat. Boleh jadi ada dosa tertentu betul perlu disaksikan manusia bahwa dia sudah bertobat, tapi yang terpenting adalah yang di dalam hati bahwa dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlas dan mutaba'atul Rasul. Artinya setelah dia bertobat, cara dia bertobat, dan setelah dia bertobat sesuai ikuti jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghapus, menutupi dosa-dosanya dengan amal yang soleh, dan taubat juga taubat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlaskan niat kepada Allah. Kalau perlu apabila satu dosa ini yang tertentu, dia bersihkan badannya, berwudu, sujud 2 rakaat, salat 2 rakaat kepada Allah. Ikrarkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan cara marosim, adakan perayaan untuk taubat atau bentuknya lainnya dengan ruatan dan lain sebagainya. Taubat kepada Allah tidak ada. Taubatlah kepada Allah. Taubat kepada Allah ibadah, dan ibadah tidak mungkin diterima Allah kecuali dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. At-taubah, yang pertama ikhlas. Yang kedua an-nadam, betul-betul menyesali dosa yang dia lakukan. Jangan sampai taubatnya hanya sekedar karena kesempatan belum ada. Bertaubat nanti bertaubat dululah. Kenapa? Kesempatan tidak ada. Razia masih banyak. Berhenti, kenapa tidak operasi? Masih banyak razia, taubat dulu. Nah, ini namanya bukan taubat. Ya, taubat betul karena Allah. Apapun alasannya, apapun halangannya, apapun kondisinya, betul dia menyesali dan nadam. Yang ketiga kata ulama ikhla, betul-betul meninggalkan dosa itu. Tidak akan mengulanginya lagi. Azam diikuti dengan azmul qalbi, yakni tekad di dalam hati alla ya'ud, tidak mengulangi dari dosa. Ini yang ketiga atau yang keempat ya. Yang ketiga, nah. Al-ikhlas, an-nadam, al-ikhla, adamul audah, al-azmu alla ya'ud, kata ulama. Yang keempat, dia bertekad untuk tidak lagi mengulanginya. Nah, nadam, nyesal tapi ada niat, berarti belum. Nyesal tapi masih mengulangi lagi, enggak. Ini ada, harus ada. Nah, yang kelima kata ulama, fi waqti qabuli at-taubah, pada waktu di mana taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia makhluk ini ada 2 waktu, walaupun dia nangis darah, taubatnya tidak akan diterima oleh Allah. Ada 2 waktu. Yang pertama waktu khas, yang kedua waktu umum. Waktu khas ini adalah waktu untuk seluruh makhluk, seluruh manusia khususnya, jin dan manusia, yakni kematian. Ketika ajal sudah sampai ke hulkum, idza balagatil hulkum, apabila sudah sampai ke hulkum, di situ tidak ada lagi taubat. Tidak ada akan diterima taubat oleh Allah. Dan ini akan terjadi pada semua makhluk, khususnya makhluk mukallaf yang diberi taklif oleh Allah, jin dan manusia. Apabila sudah ada itu, tidak ada lagi taubat. Sebagaimana Fir'aun ketika ajalnya sudah tenggorokan, dia mengatakan amantu bi rabbi bani Israel, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Kata Allah, laisatit taubah lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadamul maut qalu inni tubtu al-an. Kata Allah, bukanlah taubat, artinya tidaklah taubatnya diterima bagi seorang yang ketika dia sudah ajalnya, ruhnya sampai ke ronggongan, dia mengatakan saya taubat.
walal ladzina yamutuna wa hum kuffar, dan juga tidak ada taubat bagi orang yang mati dalam keadaan kufuran. Ini ada yang namanya ini waktu khas. Yang waktu yang umum adalah termasuk dari min asratis saati al-kubra, tanda-tanda kiamat besar. Apa itu? Tatlu asy-syamsu min maghribiha, matahari terbit dari barat. Dan ini sudah pasti, karena ini bagian dari ayat-ayat Allah. Idza jaa asyratuha, kata Allah, kiamat itu ada tanda-tandanya, alamatul sughra, alamatul kubra. Ada alamat kecil, alamat besar, dan tanda-tanda itu sudah berkeliaran di depan mata kita. Sudah banyak sekali tanda-tanda itu. Manusia tidak malu lagi dengan dosa-dosanya. Bahkan di antara tandanya perzinaan terang-terangan. Orang seorang berzina di depan orang lain tidak ada dan malu. Dan ini semuanya sudah ada. Sudah tampak. Minuman keras sudah terang-terangan, hanya saja dirubah namanya. Minuman kesehatan, penguat badan, anggur kuat, dan apa saja. Dirubah namanya, pada hakikatnya adalah minuman keras. Dirubah saja namanya. Semuanya sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW. Tanda ini, tandanya bahwa kiamat sudah dekat. Dan di antara tanda yang besar adalah terbitnya matahari dari barat. Ketika itu tidak ada lagi pintu taubat. Kata Rasulullah SAW, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Hijrah tidak pernah putus sampai terputusnya taubat. Wala tanqati'ut taubah hatta tatlu asy-syamsi min maghribiha. Dan taubat tidak ditutup pintunya sampai matahari terbit dari baratnya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul taubat kita sebagaimana dikatakan Allah, taubatun nasuha. Taubat yang betul-betul di atas penyesalan pada waktunya, kemudian diikuti dengan amal soleh.